berdiri menghadap tatamu Bapa, semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu. Selamat pagi saudara-saudara, salam sejahtera bagi Anda. Sebelum kita melakukan semua kegiatan kita pada hari ini, baiklah kita mendengarkan firman Tuhan yang akan menuntun kita melaksanakan semua kegiatan kita pada hari ini. Untuk itu, sebelumnya marilah kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk hari baru yang Tuhan anugerahkan kepada kami. Hidup kami adalah anugerah-Mu. Oleh karenanya, arahkanlah hidup kami berdasarkan firman-Mu, agar hidup kami menjadi berkat bagi sesama sesuai dengan kehendak Tuhan. Berbicaralah kepada kami ya Tuhan, karena kami siap mendengarkannya. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, firman Tuhan yang menjadi dasar renungan kita pada pagi hari ini terambil dari kitab Nabi Maleaki pasal 3 ayat 1 yang berbunyi sebagai berikut. Lihat, aku menyuruh utusanku supaya ia mempersiapkan jalan di hadapanku. Dengan mendadak, Tuhan yang kamu cari itu akan masuk ke bait-Nya. Malaikat perjanjian yang kamu kehendaki itu, sesungguhnya ia datang. Firman Tuhan semesta alam. Aku menyuruh utusanku. Di sini yang dimaksudkan ialah bahwa Tuhan menyuruh supaya mempersiapkan segala sesuatu untuk menunggu kedatangannya. Setelah jalan dipersiapkan, dalam ayat ini dikatakan, dengan mendadak Tuhan yang kamu cari itu akan masuk ke bait-Nya. Saudara-saudara yang terkasih, mengapa sesudah jalan dipersiapkan, dengan mendadak Tuhan masuk ke bait-Nya? Rupanya ini merupakan jawaban dari apa yang dikatakan dalam ayat-ayat sebelumnya, khususnya dalam Maleaki 2 ayat 17c yang berbunyi, setiap orang yang berbuat jahat adalah baik di mata Tuhan. Kepada orang-orang yang demikianlah ia berkenan. Atau jika tidak, di manakah Allah yang menghukum? Atau saudara-saudara, dengan kata lain, ayat ini dapat juga berkata bahwa orang-orang Israel pada waktu itu,
khususnya pemimpin-pemimpin mereka mengatakan, kalau Allah memang adil, kalau Allah memang berkuasa dan adil, mengapa orang-orang yang berbuat jahat masih terus hidup dan terus melakukan kejahatan-kejahatannya? Di manakah Allah yang adil itu? Itulah yang menjadi dipertanyakan oleh orang-orang pada waktu itu. Tapi Nabi Maleaki mengatakan seperti yang kita baca tadi, Allah yang engkau bilang kau cari itu, dengan mendadak Tuhan akan masuk ke baitnya. Itu berarti saudara-saudara bahwa Tuhan pasti datang dan akan menghakimi dan menghukum setiap orang yang tidak melakukan apa yang tidak sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Tuhan itu datang dan Dia pasti datang. Tetapi kedatangannya katanya mendadak. Itu berarti bahwa kedatangannya tidak dapat diduga-duga. Tidak datang pada waktu yang kita harap-harapkan, tetapi Dia datang dengan tidak terduga-duga. Itu sama seperti apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus dalam suratnya kepada jemaat Tesalonika, katanya, Tuhan itu datang bagaikan kedatangan seorang pencuri di tengah malam. Itulah sebabnya kita harus mempersiapkan diri kita untuk menyambut kedatangannya setiap saat yang tidak kita duga-duga. Seperti yang dikatakan dalam Yesaya 40 ayat 3, siapkanlah jalan di padang gurun bagi Tuhan, luruskanlah jalan raya di padang belantara bagi Allah kita. Ini sebenarnya saudara-saudara menggambarkan apa yang harus kita persiapkan di dalam menyongsong kedatangan Tuhan Juru Selamat kita itu. Persiapan yang kita harus lakukan ialah meluruskan jalan yang bengkok dan meratakan jalan yang berlekuk-lekuk. Itulah yang harus dipersiapkan untuk menanti kedatangan Yesus Juru Selamat itu. Persiapan yang harus kita lakukan ialah harus ada pertobatan dari semua hal-hal yang tidak berkenan bagi Allah. Dengan memakai kata-kata Rasul Paulus, kita harus hidup oleh roh atau tidak menuruti keinginan daging. Misalnya, kata Rasul Paulus, perbuatan yang cabul, kotor dan tidak patut, bermusuh-musuhan, cemburu, lekas marah, dan mementingkan diri sendiri, berpihak-pihak, dan lain-lain seterusnya. Itu semua harus kita tinggalkan dalam kita menyongsong kedatangan Juru Selamat itu. Saudara-saudara yang terkasih, kita sekarang dalam periode penantian kedatangan Sang Mesias. Untuk itu kita merayakan Natal. Tetapi harus kita pahami bahwa makna perayaan Natal bukan saja hanya memperingati peristiwa yang luar biasa yang terjadi 2000 tahun lebih yang lalu. Tetapi waktu kita merayakan Natal, satu hal yang harus kita pahami ialah sesuatu yang lebih penting, yaitu ketika kita merayakan Natal, pikiran kita harus tertuju kepada kedatangannya yang kedua kali. Kedatangannya yang kedua kali, itulah yang kita harapkan di dalam kita merayakan Natal pada tahun ini. Kedatangannya yang kedua kali itu juga tidak kita sangka-sangka kedatangannya. Tidak kita sangka-sangka waktunya. Saudara-saudara, janji kedatangan Tuhan Yesus untuk kedua kalinya sudah disebutkan lebih dari 2000 tahun yang lalu. Untuk itu, menunggu lebih dari 2000 tahun, apakah saudara-saudara masih ada pengharapan yang menyala-nyala dalam hati kita untuk menanti penggenapan janji Allah itu?
Apakah kita juga akan mengatakan sama seperti yang dikatakan mereka pada zaman Maleaki dan bertanya, di manakah Tuhan? Apakah Dia akan menepati janjinya? Apakah Dia betul-betul akan datang? Sudah 2000 tahun yang lalu Dia berjanji akan datang, tetapi mengapa sampai sekarang belum datang juga? Untuk menjawab hal itu, marilah kita dengar apa yang tertulis dalam kitab suci menurut 2 Petrus 3 ayat 8 yang berbunyi, "Saudara-saudaraku yang kekasih, yang satu ini tidak boleh kamu lupakan, yaitu bahwa di hadapan Tuhan satu hari sama seperti 1000 tahun, dan 1000 tahun sama seperti satu hari." Karena itu, lagi tertulis di dalam 2 Petrus 3 ayat 9, Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Sekalipun ada orang yang menganggap sebagai kelalaian, tetapi Ia sabar terhadap kamu, karena Ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Itulah yang dikehendaki Tuhan dalam masa penantian ini. Kalau dalam masa penantian ini kita mungkin menghadapi berbagai pencobaan, permasalahan, dan berbagai hal-hal yang tidak kita harapkan. Rasul Yakobus mengatakan dalam Yakobus 1 ayat 12, "Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada setiap orang yang mengasihi Dia." Akhirnya, saudara-saudara, dalam Wahyu 2 ayat 10 dikatakan, "Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan." Marilah kita tetap memegang teguh iman kita, hidup menurut apa yang dikehendaki Tuhan di dalam segala pergumulan kehidupan kita, dan kita tetap memuliakan nama Tuhan sepanjang hayat kita. Amin. Marilah kita satu di dalam doa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang mendorong kami untuk meratakan dan meluruskan jalan kehidupan kami sesuai dengan kehendak Tuhan. Berilah kekuatan bagi kami ya Tuhan oleh Roh Kudus-Mu untuk melakukan apa yang terbaik di mata Tuhan. Pada kesempatan ini kami ingin berdoa untuk GBKP Bogor Barat. Berkatilah pendeta kami, Pendeta PJ Manik dan keluarganya, agar sanggup menjalankan pelayanan dengan sebaik-baiknya. Tuhanlah memampukan pendeta kami untuk melakukan tugas yang berat, yang sekaligus sebagai pendeta jemaat dan juga sebagai sekretaris Klasi Jakarta Kalimantan. Biarlah seluruh keluarga sehati sepikir untuk menjalankan tugas pelayanan yang berat tapi mulia ini. Kami doakan juga agar Tuhan memberkati seluruh anak-anak Tuhan di GBKP Bogor Barat. Anak-anak Tuhan yang ada dalam kategori Al-Zaitun, Moria, Mamre, Permata, KAKR, PJJ Cimanggu, PJJ Semplak, Salabenda, dan Sukadamai, dan seluruh pengurus yang terkait dengan semua kategorial ini dan PJJ ini. Kiranya api pengharapan akan kedatangan Tuhan, baik dalam merayakan Natal maupun dalam menanti kedatangan Tuhan yang kedua kalinya, tetap menyala-nyala dalam hati kami semuanya. Berkatilah pemerintah kami yang terus berusaha meningkatkan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Berkati dan lindungilah Presiden kami dan seluruh aparat pemerintahan, agar melalui kepemimpinan mereka, kami semua merasakan ketentraman dan kedamaian. Inilah doa permohonan kami kepada Bapa yang kami sampaikan dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Shalom,
Selamat Natal, selamat menyambut tahun baru, tahun 2022. Haleluya, amin. Tuhan memberkati.